atau perlu dinaikkan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari device Mira sendiri sudah jelas banget ya, nggak ada pecah-pecah, nggak ada putus-putus. Silahkan untuk Bapak Ibu yang lain, sekiranya ada masukan, silahkan disampaikan dari room chat. Silahkan Bu Uni. Oke, baik. Aman ya. Oke, salam kenal semua Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom Brainity Talk malam ini. Saya lihat tadi ada dari Makassar ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih semuanya juga yang walaupun di luar Makassar, terima kasih sudah hadir. Baik, saya langsung share screen ya. Bentar. Saya udah bisa share screen, Mbak Mira. Oke, sebentar Bu. Mira jadikan co-host dulu. Oke, silahkan Bu Uni. Dan saya, slide-nya udah kelihatan? Kalau dari device Mira sudah kelihatan. Oke, Bapak Ibu gimana? Aman? Kita lihat di room chat ya. Aman, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas tentang insting ya. Ini agak aneh juga nih karena membahas diri sendiri ya. Semoga tidak lebay. Oke, insting gini doang, masa iya? Nah, teman-teman, saya selama menjadi promotor Vivin, saya sering sekali mendapati um, uh, klien yang orang tuanya, anaknya yang sudah dites Vivin, biasanya ada beberapa, nggak semua, ada beberapa yang ngomong gini doang nih gitu. Jadi makanya kenapa saya terinspirasi untuk membawakan materi ini uh, malam ini. Tapi sebelum itu uh, saya perkenalan dulu ya. Perkenalan kata sayang. Jadi saya nama lengkapnya Sri Wahyuni, tapi karena Sri Wahyuni itu adalah nama sejuta umat, maka saya pakailah nama panggung saya unik gitu ya, UNIQ. Anak 4, uh, suami alhamdulillah masih satu ya, dan semoga terus-terus satu ya. Kemudian ada personality genetik keluarga seperti di layar. Saya sendiri insting gitu ya, dan di keluarga kami di, dipilih ditentukan parent leadernya sensing introvert. Jadi mungkin teman-teman yang sudah tes Steven sekeluarga mungkin sudah sudah menentukan parent leader. Kalau belum, coba cek bagus apa namanya, coba cek ke promotor yang teman-teman tes Steven apa itu parent leader ya. Oke. Nah, saya seorang insting yang ternyata kejeblos kejeblos di apa namanya, jurusan yang mungkin thinking banget thinking banget, yaitu teknik sipil. Kemudian alhamdulillah bekerja sebagai engineer juga sampai anak ketiga. Ya, sampai anak ketiga saya masih bekerja, dan setelah anak ketiga baru saya benar-benar sama sekali tidak ada uh, berhubungan lagi dengan engineering. Tapi selain itu saya masih apa namanya, membantu teman-teman saya yang kontraktor itu, bantu ngitung-ngitung tender lah segala macam. Tapi anehnya ya teman-teman, eh, setelah resign itu, setelah tidak bekerja lagi di engineering, saya lebih sibuk lagi gitu di organisasi-organisasi, dan ternyata entah kenapa, em, ini sebelum saya kenal Steven, entah kenapa bahagianya tuh lebih, walaupun nggak ada duitnya gitu ya, walaupun nggak ada duitnya. Dan ternyata entah bagaimana perjalanan hidup saya ketemulah dengan Steven gitu ya. Dan untungnya saya bertemu dengan Steven Brain. Yeay. Di situlah saya menyadari bahwa ternyata
kok bisa seorang insting di jurusan thinking tetap bisa perform gitu, di hal-hal lain juga bisa perform gitu. Ternyata karena insting saya gitu ya yang serba bisa. Nah, sekarang saya banting setir nih jadi promotor Stephen dan kuliah kembali di jurusan psikologi. Demikian perkenalan dari saya. Mari kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bercerita sedikit sama teman-teman. Jadi begitu, saya yakin teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, dan teman-teman promotor, pasti sudah menjelaskan ketika sudah tes Stephen tuh pasti sudah menjelaskan hasil tes Stephen dari klien masing-masing. Dan pasti sangat jelas lah ibaratnya. Terus teman-teman juga bisa, Bapak Ibu juga bisa kok nonton penjelasan tentang insting banyak di YouTube Stephen Brand Official. Tapi kali ini yang ingin saya angkat adalah bagaimana melihat insting dari segi analogi hewan. Ya, mungkin belum pernah dapat analogi hewan ya. Nah, bayangkan, jadi di sini saya menyampaikan materi tersebut dengan analogi hewan, tapi tidak menyatakan bahwa insting itu hewan itu ya. Ini perlu disclaimer di depan, saya perlu disclaimer di depan tidak menyatakan itu. Hanya ada karakter-karakter dari hewan tersebut yang seperti insting. Nah, sebelum kita masuk ke analogi hewan tersebut, saya pengen menceritakan apa yang saya sering dapati ketika saya menemukan klien dengan hasil insting gitu ya. Tidak hanya orang tua, pasangan juga biasanya mengatakan ini. Kasihan juga ya, dia kok nggak spesifik keunggulannya. Insting tuh kok kayaknya cuma tukang ikut-ikutan aja, nggak punya keahlian jelas, gimana nanti masa depannya. Insting tuh cuma anak baik, tapi kok nggak kelihatan prestasinya. Dia baik sih, tapi gampang banget sih kepengaruh sama orang lain, kayak nggak punya prinsip gitu. Nggak mau jadi nomor satu, selalu di belakang layar, masa iya bisa sukses? Nah, teman-teman, adakah yang relate dengan seperti ini? Adakah yang teman-teman uh, punya reaksi seperti ini ketika um, hasil tes Stephen anaknya atau pasangannya atau dirinya sendiri mengatakan ini dalam hati? Nah, sebelum kita kupas, mari kita lihat dulu faktanya. Ternyata datanya adalah dari data konsultan Stephen, proporsi manusia dengan mesin insting itu sekitar 10-15% populasi. Ini diambil data, tidak ada data pasti, tapi ini data dari promotor Stephen yang melakukan tes Stephen di SD Alam Insan Kamil. Jadi dari yang dites itu 10-15% itu populasinya orang insting. Jadi insting itu cukup langka ya keberadaannya, jumlahnya orangnya gitu. Kemudian menurut studi psikologi perkembangan juga mencatat anak yang punya kepekaan sosial tinggi seringkali tidak dianggap pintar akademik gitu ya. Padahal mereka punya kecerdasan sosial emosional yang sangat penting untuk masa depan. WHO mencatat 85% keberhasilan seseorang dalam karir ditentukan oleh soft skill, kerjasama, empati, adaptasi, kualitas yang sangat natural ada pada anak insting. Maka ketika Bapak Ibu mengatakan atau diri sendiri mengatakan, masa iya insting gini doang? Mungkinkah kita sedang mendenial 85% potensi keberhasilan anak kita atau diri kita atau pasangan kita? Itu faktanya teman-teman. Ya, baik, semoga 2 slide tadi mulai membuka ya persepsi teman-teman, POV teman-teman tentang insting. Oke. Baik, kita lanjut ke analogi hewan. Sebelum saya masuk
Jadi welcome to Animal Kingdom, analogi karakter insting versi Animal Kingdom ya. Tapi disclaimer lagi, sekali lagi saya disclaimer, bukan berarti insting itu sama dengan hewan tersebut, tapi ada sifat atau karakter positif dari hewan tersebut yang bisa kita lihat pada tipe insting. Jadi tujuannya hanya untuk mempermudah pemahaman teman-teman, karena hewan kan teman-teman lihat setiap hari ya, sering lihat, tahu gitu, dan ada gambaran konkret tentang hewan tersebut. Jadi saya mohon ambil hikmah dan analoginya, tapi bukan fokus pada fisik atau hewannya, ya. Baik, saya boleh dibantu nggak diramaikan kolom chatnya? Kira-kira hewan apa sih yang akan saya pakai untuk analogi analogi insting? Boleh diramaikan kolom chat, Bapak Ibu, teman-teman promotor? Ayo. Ayo kita tebak-tebakan. Iya, silakan Bapak Ibu interaksinya dibanyakin ya. Boleh kalau misalnya nggak bisa open mic, boleh dari chat aja. Kira-kira hewan apa ya yang akan ditampilkan Bu Unik untuk analogi tentang insting? Ada Pak Habib ular, dari Ibu Wiyah serigala, singa. Nah, jadi serigala atau singa nih Ibu Wiyah. Nah, ada Pak Nurman juga ya, hewan singa. Ada Ibu Agam dari Bali, insting juga singa. Bu Yati, Harimau. Padang Sidempuan harimau. Komodo. Wah, macem-macem nih ya jawabannya. Adik Caca, kucing. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ibu Eni, ayam. Wah, ini unik juga nih. Kenapa ayam ya? Nah, oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Apakah masih ada? Silakan dilanjutkan ya tebak-tebakannya. Ya, betul. Maunya. Bu Nanti Farida. Ya. kita ambil satu yang benar ya, Mbak Mira di sini, nanti saya kirim GoPay lah. Wah, Nilainya nah nanti, betul. nilainya nanti lah. Bener ya Bapak Ibu ya. Nah makanya aktif Bapak Ibu. Kalau Bu Unik sudah bercerita ya, sudah membagikan sesuatu, pastikan aktif. Nah, silakan Bu Unik untuk dilanjutkan. Oke, baik ya. Tapi nanti ada ini tuh, ada tapi nanti ada, saya udah sebutin nanti nggak ini lagi. Ah, udah, saya hitung mundur. Kalau sudah nanti berhenti ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, Oke, sudah selesai. nah, kita udah dapat pemenangnya ya. Oke. Baik, mari kita mulai teman-teman. Hewan pertama adalah anjing. Tadi ada yang sebut ya anjing ya. Hewan ini setia, sigap, selalu ada kalau dipanggil ya. Nurut lagi sama tuannya ya. Bahkan bisa jadi penolong tim SAR, penyelamat manusia. Malah ada film kartunnya kan ya. Nah, nanti saya akan membagi beberapa, ada hewan keren, hewan sosial, ada hewan yang diremehkan gitu ya. Nanti ada beberapa bagian. Kemudian hewan keren lainnya yang menggambarkan menggambarkan insting, kuda. Hewan pekerja tangguh yang dari zaman dulu menopang peradaban, angkut barang, tarik kereta, sampai menjadi tunggangan perang. Tapi tidak pernah menjadi sorotan. Gitu ya. Si kuda ini banyak berperan loh padahal. Tapi dia malah menopang peradaban, banyak digunakan di perang segala macam, tapi tidak menjadi sorotan. Malah biasanya yang penunggangnya yang menjadi sorotan ya. Itulah insting. Kemudian insting, sigap, setia, tahan banting. Keren nggak, Bapak Ibu? Keren ya. Oke, mari kita lihat di kategori hewan sosial. Ada gajah. Gajah sering hidup berkelompok, saling jagain keluarganya. Jadi kalau gajah kita bisa lihat ya, hidupnya berkelompok, menjaga keluarganya. Lumba-lumba ceria, suka main, selalu bikin suasana hidup. Malah dijadiin di apa namanya? Ada atraksi-atraksi ya lumba-lumba tersebut. Itu mewakili seorang insting. Hewan sosial
yang lain, lebah, dia kerja bareng, rela berkorban demi koloninya. Pemarah kalau sarangnya diganggu, betul ya? Dan begitulah orang insting. Orang insting tuh jarang marah, tapi kalau sekali marah buas gitu ya. Kenapa? Karena tadi koloninya diganggu. Jadi biasanya insting itu memarahnya keluar karena ada sesuatu gitu. Biasanya berhubungan dengan yang banyak orang. Hewan sosial lainnya ayam. Nah, tadi ada yang jawab ayam gitu ya. Hewan sosial lainnya ayam. Ayam ini makan apa aja. Jadi semua mau ya. Semua dia makan apa aja gitu. Sigap, dia menjaga anak-anaknya gitu ya. Bergerak pun mengikuti kelompok, peka pada lingkungan sosial. Dan ayam ini kalau kita masak pun juga dia bisa jadi apa aja, ya kan? Dimasakkan dia bisa jadi apa aja, ya. Dibakar bisa, direbus bisa, digoreng bisa, dan semuanya enak gitu. Itulah ayam ya. Jadi siap mengambil perannya ketika dia dikorbankan dimanapun dia dibutuhkan, gitu ya. Nah, insting dengan kategori hewan sosialnya menunjukkan bahwa insting itu seorang yang senang kebersamaan, senang rame-rame, dan kalau ada yang butuh bantuan, dia yang paling sigap. Bisa kita bilang insting itu ibarat perekat kebersamaan, lemnya lah ibaratnya ya. Karena dengan pernah nggak kita ada teman kita yang kalau nggak ada dia tuh nggak rame gitu. Begitulah seorang insting gitu. Dia perekat kebersamaan. Karena memang insting itu sosial banget ya. Nah, kali ini kita lihat lagi kategori hewan yang biasanya diremehkan. Apa contohnya? Cacing tanah, diremehkan. Padahal kalau nggak ada cacing, tanahnya tuh nggak subur. Ya, gitu ya. Kita memang remeh gitu melihat cacing gitu. Nggak subur padahal. Nggak subur tanahnya kalau nggak ada cacing. Ulat, bikin jijik sih. Tapi padahal dari ulat lah akan tumbuh kupu-kupu indah. Gitu ya. Itulah ibarat seorang insting. Kelelawar sering dianggap seram, keluarnya malam lagi, ya kan? Padahal dia yang menjaga ekosistem buah tropis tetap seimbang di dunia ini. Mungkin kalau apa namanya, mungkin karena kemarin COVID ya, isunya karena kelelawar ya. Nah itu bisa jadi seperti itu nih kalau insting kalau mulai buas ya kan. Tapi ketika instingnya apa namanya stabil, malah menjadi penyeimbang ekosistem, menyeimbangkan harmoni di antara orang-orang yang ada terlibat di dalamnya. Jadi insting yang kita anggap remeh, yang tampak sepele ternyata vital dan punya peran besar menjaga keseimbangan dan harmoni di antara kita. Dengan adanya analogi tadi menunjukkan bahwa seorang insting tuh punya peran yang besar gitu keberadaannya. Nah, berikutnya hewan yang dibenci. Siapa nih yang alergi sama kecoa? Itu ya, kalau ada kecoa, aduh, gitu. Bayangin aja kalau semuanya tiba-tiba kita lagi Zoom ada kecoa nih, diserbu sama kecoa. Kita akan teriak gitu ya. Tapi ternyata, teman-teman, kecoa itu adalah cleaning service alami. Dia makan sampah organik, mendaur ulang bangkai. Malah kalau nggak ada kecoa, buminya akan penuh sampah. Malah kita sering semprotin ya, pakai apa tuh, baygon hit gitu. Apa juga gitu. Tapi kalau dengan adanya kecoa, kita jadi tahu, wah, ruangan ini lagi perlu dibersihin nih. Gitu ya. Yang dibenci tapi malah menjadi punya fungsi, punya peran. Oke, selanjutnya ada hewan yang dibenci, tikus. Siapa yang nggak suka sama tikus? Ya, semuanya ya lah ya. Disebut sebagai hama, tapi tikus itu ternyata penting dalam rantai makanan, teman-teman. Kalau tikus hilang, ular, burung hantu, kucing liar semuanya bisa punah. Karena tikus ini bagian penting dalam rantai makanan. Setuju ya? Coba nggak ada tikus, makan apa sih ular ya kan?
burung hantu makan apa gitu. Dan tikus ini ternyata penting di rantai makanan. Apa hikmahnya hewan yang kita benci? Justru menjaga keseimbangan. Jadi hal-hal yang mungkin kita rasa kayak enggak penting gitu, ternyata itu penting dan ternyata punya peran penting dalam keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan kita. Dan itulah insting. Kalau saya bisa rekap ya, labeling negatif yang tadinya ternyata yang sering keluar dari mulut kita yang mungkin melihatnya dengan POV berbeda seperti ini. Semua insting tuh kok semua mau ya, dan dia kok setengah-setengah sih, gitu ya. Bagaimana kalau ternyata, bagaimana kalau POV-nya kita rubah jadi labeling positif. Jadi ternyata teman-teman, tidak ada yang salah teman-teman atau Bapak Ibu tadi, klien yang menganggap seperti itu, tidak ada yang salah. Cuma hanya POV-nya yang berbeda. Bisa jadi itu muncul karena belum tahu. Nah, bagaimana kalau seumpamanya kita rubah POV-nya, ketika kita bilang, kok insting tuh semuanya mau ya, setengah-setengah gitu. Seperti ayam gitu. Bagaimana kalau ternyata itu bagus sebenarnya, dengan dia semuanya mau, dia fleksibel gitu ya. Dia bisa menyesuaikan, semuanya mau dia bantu. Artinya apa? Dia punya kemampuan fleksibilitas, fleksibel gitu. Dan dia bisa beradaptasi nih dengan lingkungannya gitu ya. Mau orang dari A sampai Z, dia bisa bantu. Setengah-setengah semua mau, bisa adaptasi. Seperti lumba-lumba ya. Lumba-lumba bikin suasana cair. Cuma rame, nggak ada prestasinya. Gitu ya. Seperti burung pipit. Tapi kalau kita mau ubah labeling positifnya, malah dengan adanya burung pipit itu menjadi menghidupkan suasana nggak sih, teman-teman? Iya ya. Jadi adanya orang insting tuh bisa menjadi menghidupkan suasana yang tadinya garing, jadi lebih rame gitu ya. Kesannya kok nggak punya prinsip nih si insting. Iya nggak punya prinsip, tapi dia setia gitu ya. Setia seperti anjing nih. Dia setia membersamai tuannya gitu ya. Artinya apa? Si si insting ini ketika contoh nih anjing ya, anjing tuh ketika disuruh ambil lari ke sana lari gitu ya, lari dibuangin bola ke sana lari gitu ya. Nah itu artinya dia menunjukkan keloyalitasannya, dia mengikuti apa yang diperintahkan, mungkin ibunya, ayahnya, atasannya gitu ya. Jadi yang tadinya kita labeling dia nggak punya prinsip, bagaimana kalau kita labeling positifnya adalah dia loyal gitu dengan orang pemberi perintah gitu. Pemarah seperti kucing. Nah, kucing itu kalau dia itu peka ya biasanya. Kalau dia terancam baru dia keluar marahnya. Tapi kalau tidak lucu banget kan. Kalau dia kucing ini cukup peka dan itulah juga insting, dia bisa tahu nih ini kondisi yang apa namanya ini orang bisa membawa kenyamanan nih ke saya gitu. Dia akan nurut sama kita. Dan biasanya tuh golekan di lantai gitu mau digaruk-garuk lehernya gitu. Tapi kalau ketemu sama orang yang baru, keluar tuh marahnya, buasnya gitu. Nah, tapi itu positif. Kenapa? Dia peka terhadap yang tidak nyaman. Dia peka terhadap ancaman. Artinya eh, apa namanya? Pemarahnya itu sebenarnya keluar ketika kepekaannya itu muncul. Jadi ada ancaman muncul, baru dia keluar tuh marahnya. Takut memutuskan, takut memutuskan sering terjadi pada anak instingnya, tidak berani jadi ketua kelas. Karena apa? Karena ternyata temannya ada yang menjadi ketua kelas. Jadi dia takut memutuskan sesuatu karena dia menjaga nih jangan sampai jadi konflik nih kalau saya memutuskan ini, ya. Jadi takut memutuskan itu karena itu. Maka sebenarnya positif. Kenapa? Karena si insting lagi menjaga nih harmoni kelompoknya.
Karena orang insting tuh sangat-sangat senang ketika tidak ada konflik di kelompok atau di sekitarnya. Itu ya teman-teman. Jadi dari sini ada yang silahkan komentar, ada yang mungkin melabeli keluarganya, anaknya, pasangannya, atau dirinya sendiri seperti di gambar, seperti di layar, di slide. Boleh silahkan yang mau pengakuan. Ada Silahkan Bapak Ibu. Silahkan mengakui apakah pernah ya menyadari flashback pernah ya. melabeli diri, pernah. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang mau ngakuin diri. Nggak apa-apa. Kayaknya Simpan gengsi ya Mbak Bu Ibu Unik nih. ya. Oke. Terima kasih Mbak Wia. Gitu. Nggak apa-apa, silakan disimpan. Tapi semoga dengan melihat slide ini, teman-teman bisa merubah yang tadinya ada di labeling negatif, coba dirubah ke labeling positif ya. Oke, saya lanjut. Apa tujuan saya mengangkat analogi Stephen ini? Karena menurut Al-Quran sendiri tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, ya. Tidak ada ciptaan yang sia-sia, semua punya peran, semua punya manfaat. Kalau hewan kecil saja yang kita anggap biasa aja ternyata punya peran vital dalam menjaga bumi, apalagi manusia diciptakan sama Tuhan. Anak insting yang Allah ciptakan dengan hati yang tulus untuk menolong orang lain, harusnya lebih banyak kita syukurin, bukan kita remehkan dengan mengatakan, insting gini doang nih. Maka teman-teman jangan berhenti di gitu doang, tapi lihat bahwa mereka punya peran besar yang sudah Allah titipkan. Sudah ada perannya gitu di dunia ini ya, sama seperti hewan-hewan yang tadi. Terakhir, slide terakhir, cepat ya. Pertanyaannya, saya pengen teman-teman silahkan refleksi ke diri sendiri, gitu ya. Dan kalau ada yang mau jujur dengan dirinya, boleh ketik di kolom chat. Itu bisa merilis rasa bersalahnya. Apakah selama ini, saya ingin bertanya, silahkan ditanya ke diri sendiri. Apakah selama ini teman-teman sudah benar-benar menghargai, menerima anak atau pasangan teman-teman yang insting? Ataukah teman-teman masih melihatnya dengan kacamata gitu doang? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah terima kasih Bu Unik untuk pemaparannya tentang insting, luar biasa sekali ya. Menambah, ini terutama menampar juga ya untuk Bapak Ibu yang memiliki personality genetik, nggak sebagai kepribadian ya. Nggak sebagai kepribadian, tapi Bu Unik membantu sekali ya untuk Bapak Ibu yang memiliki kepribadian insting ya, mungkin pasangannya, anaknya, rekan kerjanya yang lagi mendengarkan tentang insting pada malam hari ini ya, mengingatkan nih. Nah ini nih pentingnya ya kehadiran insting di sekitar kita ya, perannya insting di sekitar kita itu nggak hanya sebagai pelengkap ya, tapi juga sebagai ekosistem. Nah, sama seperti yang tadi ular, tikus, padi. Nah, seperti itulah juga perannya insting. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Memang tidak terlihat. Kita terkadang sepele ya, Bu Nik ya. Kayak oh, jadi insting ini bisa ya, begini dia bisa, begitu dia bisa. Tapi hal-hal kekurangan kita itu loh Bapak Ibu, setiap mesin kecerdasan, keempat mesin kecerdasan ya, sensing, thinking, intuiting, feeling, punya kekurangannya masing-masing. Nah, setiap kekurangan mesin kecerdasan itu dilengkapi oleh orang insting. Bayangi seberapa besar perannya orang insting nih, yang sudah disampaikan Bu Unik malam hari ini. Nah, Alhamdulillah ini membuka ya, membuka pemahaman terutama untuk Bapak Ibu yang memiliki anak insting. Nah, ini ya, jangan melihatnya hanya dari nilai raport, akademis, dia bisa ekskul ini bisa, olahraga itu bisa. Jadi apa dong yang dia nggak bisa, apa dong yang menjadi kehebatannya, inilah yang dibukakan ya untuk Bapak Ibu juga sebagai orang tua, terutama juga pasangan nih, pasangan yang mungkin eh,
mesin kecerdasannya berbeda ya, tapi punya pasangan insting. Aduh, apa ya jadinya yang bisa saya banggakan dari pasangan saya ini? Nah, mungkin terkadang kita lupa. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Bu Unik, inilah pentingnya hadirnya Brainity Talk di setiap hari Rabu malam ya Bu Unik ya. Jadi kita saling mengingatkan, setiap mesin kecerdasan itu punya kelebihan, punya kekurangan. Kekurangannya kita maklumi, kelebihannya kita syukuri ya Bapak Ibu. Oke, menarik sekali ya untuk kita membahas tentang Steven. Jadi silahkan Bapak Ibu bagi yang belum pernah tes Steven atau baru anaknya aja yang dites Steven atau baru pasangannya aja yang dites Steven, silahkan ajak yang lain untuk tes Steven. Jadi kita bisa saling mudah memahami. Oh, ternyata kita punya perannya masing-masing. Jadi kita tidak saling memaksa, tidak saling menekan, tidak saling menyakiti. Karena apa? Karena kita sudah tahu kebutuhannya masing-masing. Oke, silahkan, dari link yang sudah Mira bagikan berikut, Bapak Ibu bisa klik, bisa cek aja ya, kira-kira promotor mana yang terdekat dari lokasi Bapak Ibu. Insya Allah promotor Steven sudah tersebar luas di berbagai daerah dari ujung Sabang sampai dengan ujung Merauke. Dan juga sudah ada di negara Malaysia. Insya Allah silakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Oke, baik, tentunya terima kasih sekali untuk Bu Unik yang sudah mengingatkan nih ya, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum Mira buka untuk sesi Q&A, sharing dan juga diskusi pada malam hari ini tentang insting ya, sabar dulu ya Bapak Ibu. Nah, Mira mau menyampaikan sedikit informasi, mudah-mudahan informasi ini juga penting bagi Bapak Ibu. Jadi sambil Bu Unik juga istirahat sejenak ya, beberapa menit, 5 menit, minum-minum sedikit ya kan, atau nyemil-nyemil dikit juga boleh sambil mempersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin akan masuk pada malam hari ini. Nah, jadi Mira akan menyampaikan sedikit informasi aja ya Bapak Ibu, sedikit aja nih, nggak banyak-banyak ya, karena kita sudah banyak belajar tentang Steven, mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga sudah pernah tes Steven, sudah banyak mendengarkan Brainity Talk dari mulai mesin kecerdasan sensing sampai dengan insting yang bergantian di setiap hari Rabu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa kurang atau tidak merasa cukup, silakan Bapak Ibu ikuti workshop Steven level 1, tidak hanya untuk memahami diri sendiri aja, juga pastinya akan sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu memahami keadaan lingkungan orang sekitar yang memiliki mesin kecerdasan yang berbeda-beda. Itu akan dibahas tuntas di workshop Steven level 1 yang akan dibersamai oleh Pak Adi Novian. Dan juga dengan catatan ya, Mira akan bantu memberikan special rate untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama dari biaya normal mengikuti eh, workshop Steven level 1 ini atau WSL 1 ini dari 999.000 menjadi 699.000 aja. Kapan itu dilaksanakan? Akan dilaksanakan insya Allah di hari Sabtu tanggal 13 September 2025, dilaksanakan secara online melalui Zoom. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mendaftar, nanti Mira akan bantu bagikan kontak WhatsApp-nya melalui room chat Zoom ya. Jadi silakan nanti bisa langsung di-save aja. Oke, ini untuk informasi yang pertama. Nah, untuk informasi yang kedua ya, kalau Bapak Ibu tidak cukup ya, atau merasa kurang hanya mendalami tentang 9 personality genetik dari WSL 1, tapi ingin lebih kenal dekat dengan konsep Steven, ingin memahami kok luar biasa banget ya Steven ini. Mohon maaf, Mira salah share flyer. Nah, ini yang satu lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kok manfaat Steven ini besar banget ya? Kok bisa Steven ini hebat banget ya memahami manusia ini sangat detail sekali. Nah, Bapak Ibu bisa kulik melalui workshop Steven level 2. Kalau tadi sebelumnya di WSL 1 itu belajar 1 hari, tapi kalau di WSL 1 ini 3 hari berturut-turut. Insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 September 2025, tepatnya di hari Jumat sampai dengan di hari Minggu. Pastinya juga dilaksanakan secara online melalui Zoom karena mengingat banyaknya peserta yang mendaftar di luar daerah kantor cabang Steven Brain ya. Jadi alternatifnya yang paling efektif sekali melalui Zoom ya, by online. Nah, jadi ini akan dibersamai oleh 3 pemateri ya. Akan diisi secara bergantian, termasuk salah satu
lisensi trainer kita yang hadir pada malam hari ini tidak hanya sebagai lisensi promotor Stephen Brand aja, ada Bu Sri Wahyuni yang juga akan membersamai Bapak Ibu di workshop Stephen level 2 nanti ya. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat apa yang disampaikan Bu Unik itu relate sekali. Bu Unik juga awalnya melalui semua itu juga dari workshop Stephen level 2 ini Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu yang berminat, silahkan mendaftar aja dan tentunya akan diisi secara bergantian oleh Solver Ferry dan juga Coach Herdian. Dan tentunya Mira akan berikan special rate untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama dari biaya normal 5 juta rupiah menjadi 3.495.000 rupiah. Oke, nah kemudian ada informasi terakhir yang akan Mira bagikan. Kalau Bapak Ibu tidak hanya ingin belajar tentang konsep teori atau keilmuannya aja tentang Stephen, tapi Bapak Ibu memang berminat sekali ya menjadi promotor Stephen, berprofesi sebagai promotor Stephen. Nah, Stephen Brand menyediakan peluang usaha promotor Stephen atau paket monetisasi ya untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai lisensi promotor Stephen. Sudah dilengkapi dengan WSL 1, WSL 2 tentunya untuk syarat kelulusan mendapatkan lisensi promotor Stephen Brain. Nah, pastinya Bapak Ibu juga akan mendapatkan alat tes Stephen untuk tes Stephen klien atau rekan-rekan terdekat ya, dan juga akan dibantu untuk instalasi aplikasi promotor Stephen Brand dan juga memiliki ID promotor Stephen Brand dan beberapa kit-kit lainnya ya yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tentunya Stephen Brand selalu punya gebrakan ya untuk membersamai para promotor Stephen Brand. Jadi tidak hanya stuck di WSL 1 dan WSL 2 aja. Oke, Bapak Ibu, tentunya Mira juga akan berikan special rate untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama ya, terhitung mulai hari ini ya. Eh, untuk 5 pendaftar pertama dari biaya normal 10.500.000 rupiah menjadi 8.299.000 rupiah aja. Oke, nah bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, Mira akan bagikan nomor WhatsApp admin Stephen Brand. Sebentar. Nah, oke, Mira sudah bagikan melalui room chat Zoom yang sudah tersedia yang bisa Bapak Ibu lihat saat ini. Ada nomor WhatsApp admin Stephen Brain, silahkan langsung WhatsApp saja. Nanti silahkan disampaikan, saya mendapatkan informasi ini dari Zoominar Brainity Talk untuk bisa mendapatkan special rate. Silahkan ya Bapak Ibu. Oke, itu saja beberapa hal yang dapat Mira sampaikan ya sebagai informasi yang mungkin penting untuk Bapak Ibu atau dibutuhkan oleh Bapak Ibu yang hadir di Zoominar Brainity Talk pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Unik untuk informasinya sedikit yang sudah diizinkan Mira untuk membagikan beberapa hal tadi. Oke, kita lanjut lagi ya Bu Unik ya. Kita akan masuk di sesi Q&A sharing dan juga diskusi ya Bu Unik. Nah, tentunya dengan catatan sebelumnya ya, tadi Mira sudah sampaikan untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing dan juga diskusi, Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu yang bisa open mic dan juga open cam ya, atau kalau bisa salah satunya aja juga boleh ya, open mic aja juga boleh. Tinggal resen aja nanti Mira akan bantu untuk Bapak Ibu siapa yang duluan, silahkan untuk disampaikan Q&A, sharing ataupun diskusinya. Oke, nah juga dengan catatan lagi ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A, Mira akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa ya? Agar bisa memberikan kesempatan untuk para peserta lain Q&A juga. Nah, jadi mudah-mudahan sampai di jam 9 malam nanti ya, atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, kita masih punya waktu 30 menit untuk membersamai Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Silahkan dipergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Baik, Bapak Ibu, Mira akan buka sesi Q&A. Silahkan untuk Bapak Ibu, apakah ada yang sudah raise hand atau sudah ada yang bertanya dari kolom chat? Mira akan lihat dulu ya. Nah, ini tadi ada
Ada respon ini ya dari Kak Ai dari Jayapura. Alhamdulillah sudah belajar untuk menerima Kak Ai yang insting, Masya Allah, sesuai sehari-harinya tapi sangat penyayang. Ini kayaknya relate juga nih dengan Bu Unik ya, sebagai mesin kecerdasan insting. Nah, oke Mira scroll lagi selanjutnya. Ini dari Ibu Mutia. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu ya yang mau raise hand, atau kalau misalnya malu-malu silahkan nggak apa-apa disampaikan aja pertanyaannya, sharing ataupun diskusinya melalui room chat Zoom ya. Ini Mira akan bantu bacakan dulu. Pertama sudah masuk dari Ibu Mutia. Pertanyaannya, apakah insting harus punya fokus satu hebat seperti mesin kecerdasan lain, atau tetap pada kodratnya yang serba bisa? Silahkan Bu Unik untuk tanggapannya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Mutia. Karena insting to the point ya. Jadi benar sekali. Jadi kalau saya melihatnya malah seperti ini. Fokus satu hebatnya insting itu ya serba bisa. Jadi kalau semuanya si sensing fokus ke apanya, kecerdasan indrawinya gitu. Ya si insting ya serba bisanya. Jadi sebenarnya fokus satu hebat juga tuh, serba bisa. Gitu ya. Jadi tetap fokus seperti itu karena definisi fokusnya dulu nih kita benerin. Jadi kalau saya sih melihat fokus tuh cuma bukan, jadi definisi fokus di Steven tuh bukan bahwa oh iya satu titik doang gitu. Nah, di Steven itu fokusnya ya sesuai dengan karpet merahnya dia gitu. Ya fokus di situ, dia fokus menjadi orang yang serba bisa, dia fokus menjadi orang yang suka menolong, dia fokus multitasking, itu adalah fokus satu hebat. Kalau dia tidak fokus menjadi serba bisa, itu baru dibilang bukan fokus satu hebat. Kalau itu sih, kalau saya itu sih jawabannya. Betul Gimana Mbak sekali. Monica? Silakan Bu Mutia kalau misalnya masih ada tanggapan. Iya Mbak, anak insting saya nih kepo di sebelah. Terima kasih Mira dan Mbak Unik. Sama-sama Ibu Mutia. Terima kasih juga Bu Unik yang sudah menanggapi. Ya, jadi benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi jangan mengira insting itu nggak punya kehebatan. Setiap mesin kecerdasan itu punya kehebatan. Kehebatannya insting itu tetap diserba bisa. Itu adalah kehebatan ya Bu Unik. Karena keempat mesin kecerdasan lain udah pasti nggak bisa seperti itu. Apalagi thinking ya. Ketika dia serba bisa menurunkan IQ-nya ya Bu Nik ya. Jadi setiap dia bisa serba bisa itu menurunkan 5 IQ-nya. Nah, jadi itu hanya dimiliki oleh orang insting. Jadi banggalah sebagai insting. Oke, Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian. Pertanyaannya Kak, boleh tolong dijelaskan yang dimaksud mendukung antara insting dan intuiting. Contohnya seperti apa Kak? Baik, silakan Bu Unik untuk tanggapannya. Ini orang tuanya yang insting ya, anaknya intuiting. Eh, Silahkan Bu Dian mungkin boleh ditambahin ya tanggapannya untuk insting dan intuiting ini apakah dari rekan kerja, orang tua, atau sirkulasi antara orang tua dan anak atau pasangan. Jadi sirkulasi mendukungnya ini lebih spesifik ya Bu Unik ya. Ya. Oke, mungkin boleh ditanggapi secara generalis dulu Bu Unik. Oh, ini untuk saudara, kakak insting, saya intuiting extrovert. Oh, Oke. untuk kakak beradik berarti Bu Unik. Oke. Jadi mendukung di sini pengertiannya, eh, seumpamanya nih, saya Mbak Mira nih, saya kan insting mendukung Mbak Mira gitu ya. Jadi Mbak Mira bilang, Bu Unik, apa buatin slide tentang insting gini doang gitu. Wujud saya mendukung, ya dari saya bikinin, kayak gitu. Saya bikinin tanpa saya panjang lebar, tapi kan begini, tanpa begini, begini, nanti begini, begini. Itu dengan saya banyak apa namanya protes apa segala macam itu tidak mendukung ya gitu ya. Jadi mendukung tuh seperti itu contohnya. Jadi dukung dulu, nanti setelah didukung biasanya akan muncul tuh diskusi-diskusi karena ini kan antara saudara dan ini ya, apalagi kakak ya, kakaknya insting gitu ya, aduh harga diri gitu ya, harga diri mendukung adik, ada ego di situ.
memang akan ada kita memang apa ya, mungkin memang diminta kakaknya memang diminta sama semesta untuk memberikan dukungan kepada adik karena memang mungkin adiknya memang lebih butuh dukungan. Tapi wujud kakak mendukung adik itu ya kita tadi kalau adiknya suaminya ngomong apa gitu ya minta tolong sesuatu dibantu aja dulu. Nanti dibantu aja dulu tapi jangan banyak tapi nggak usah gini ya, nggak usah gini ya gitu. Itu jangan banyak itu dulu. Nanti dengan dukungan itu si intuiting akan melihat akan kebuka gitu biasanya ada insight-nya gitu dengan dukungannya si insting tadi. Nah, kalau di parenting sendiri di orang tua itu kan dia menjadi sosok yang cepat tanggap, banyak aksi dan rela berkorban untuk memuaskan kebutuhan si intuiting nih supaya menuju keberhasilannya. Itu sih dari saya Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Unik untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaannya Bu Dian. Mudah dipahami juga ya dari tanggapan Bu Unik tentang sirkulasi mendukung antara insting dan juga intuiting. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Bu Dian atas pertanyaannya. Kalau begitu Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini Bapak Ibu nggak ada yang mau interaksi nih, nggak ada yang mau menghidupkan suasana nih, nggak ada yang Ya. mau curcol nih, silahkan loh. Oke, kalau begitu Mira lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nurman. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang insting rilis stres atau kelelahan dikarenakan mengasuh anak sensing? Wah, ini kayaknya menjawab untuk Ibu Unik juga ya sebagai orang tua atau Ibu sensing yang punya, Ibu insting yang punya anak sensing juga. Silahkan Bu Unik. Jadi Pak Nurman, terima kasih pertanyaannya. Ini saya disuruh curhat ya. Ini di rumah saya punya 3 sensing ya. Suami sensing, anak pertama sensing, anak ketiga sensing. Kelelahan iya. Jadi tapi gini, mindsetnya dulu nih yang diperbaikin. Jadi kalau saya karena mungkin dari ilmu Stephen ini saya apa namanya? Di ilmu Stephen tuh dibilang peran saya terhadap anak sensing ini kalau kita ikut di parenting itu adalah melayani. Jadi saya sebagai yang ditaklukkan ya melayani. Maka eh, ketika lelah itu muncul dan pasti akan lelah karena kita ditaklukkan ya energi kita tuh memang habis apalagi saya punya 3 ya 3 kali minus saya setiap hari minus berapa energi gitu ya kalau kita di energinya tuh habis kekuras sama orang sensing tapi kalau mindsetnya di kepala memang oh ini peran saya dikasih sensing dalam kehidupan saya untuk melayani dia gitu ya karena jadi gini ketika ada insting di dalam satu komunitas atau satu kelompok itu sama seperti tadi ya penjelasan-penjelasan saya itu ada tujuannya Pak Nurman jadi ada tujuannya dan tujuannya itu adalah melayani, menolong, membantu, memfasilitasi gitu. Itu udah tujuannya. Jadi harus berbangga dulu kita sebagai orang insting. Wah, saya dikasih orang sensing nih. Saya diminta nih sama semesta untuk melayani, mengeluarkan energi saya. Pasti akan lelah. Tapi kalau mindsetnya kita udah, memang itulah peran saya di dalam rumah ini, insya Allah akan lebih legowo. Dan satu, ini juga yang penting kita ini ya, ketika kita melayani itu melayani itu jangan dianggap sebagai beban, tetapi sebagai energi yang kita keluarkan, energi positif yang kita keluarkan. Kita ibaratnya kayak nabung gitu loh, ngasih, ibaratnya kayak ngasih gitu. Kenapa? Ketika kita kasih, insya Allah kita akan terima. Maka ada kata terima kasih. Ya, ketika kita kasih, insya Allah akan ada terima. Entah terimanya tuh bentuknya seperti apa, Pak. Kebaikan buat anak kita, kesehatan buat kita, kebahagiaan buat kita nggak tahu walau walam. Hanya Tuhan yang akan menilai itu selama kita ketika ngasih itu jangan berharap akan terima dari si yang kita kasih.
berharaplah dari ya yang sudah memberikan peran itu gitu. Kita akan menerima sesuatu, entah sesuatunya seperti apa, tapi insya Allah akan baik ketika niatnya memang oke, saya terima ini sebagai apa namanya uh, apa namanya peran saya, misi saya dalam diberikan orang sensing. Tapi kalau ditanya bagaimana stress release-nya, ngopi, nongkrong gitu ya. Jadi kalau saya udah mulai kelelahan, saya bilang ke anak saya, Bunda izin ya, Bunda mau nongkrong dulu, jangan ganggu. Jadi saya begitu. Jadi saya ngomong gitu, Bunda izin ya, Bunda nongkrong dulu. Nah, saya anak sensing saya seneng nge-gym. Jadi sering pokoknya kegiatannya tuh full day dari pagi sampai akhir tuh full. Jadi saya sering bilang begini nih, Kak, boleh istirahat, boleh Bunda istirahat dulu. Karena dia suka dianterin, orangnya manja kan, sensing ini suka dianterin, suka di ini. Jadi saya bilang, Kak, kamu bisa naik Gojek dulu, Bunda tarik nafas dulu. Ngomong aja sih, kalau saya sih ngomong aja. Tapi tadi ketika kita memang ready, apa namanya, bisa, insya Allah layanan. Tapi kalau memang lagi lelah gitu, udah akuin kalau kita lelah, minta break aja. Karena orang insting tuh memang butuh jeda. Jedanya kalau saya ya, jedanya ya nongkrong, nongki gitu ya, ngopi-ngopi sendiri gitu. Atau nonton drakor. Cari aja jedanya. Oke, semoga menjawab ya Pak Norman. Oke, terima kasih Bu Unik untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Pak Nurman ya. Itu sudah di-spill juga sama Bu Unik bagaimana cara merilis kelelahan atau stresnya orang insting ya menghadapi sensing yang dimana dia ditaklukkan. Cari aja kebahagiaan masing-masing pada intinya ya Bu Unik ya. Ya, Kalau versi Bu Unik ngopi atau nonton drakor, tapi mungkin di versinya ya, Pak Nurman berbeda. Karena insting ini fleksibel ya Bu Unik ya. ya. Oh, satu lagi saya tambahin. Ini cari kegiatan di luar, contoh kayak arisan. Kalau ibu-ibu ya, arisan atau organisasi lah. Jadi apa namanya? Berperan juga di luar selain ngadapin si sensing. Karena ada mencari kebahagiaan seperti itu. Kayak saya tuh arisan gitu ya. Bunda arisan dulu ya, jangan diganggu gitu. Saya ngomong begitu. Padahal itu sebenarnya lagi nyari waktu untuk jeda gitu. Ngisi tangki cinta sendiri ya Bu Unik ya. Yes, betul. Karena dari teman-teman kan kita dapat lagi tuh energi, apalagi orang insting nih kalau ketemu sama orang gitu ya, silaturahmi sama keluarga, atau saya bilang bisa juga bilang, Bunda ke rumah ibu dulu ya, ibu tuh neneknya ya, Bunda ke rumah ibu dulu ya gitu. Kayak gitu. Jadi ketemu orang gitu, keluar aja dulu. Gitu ya. Mengembalikan energi ya Bu Unik. Yes, isi Nah, tangki-tangkinya. oke. Nah, jadi pada intinya mungkin ini juga berlaku kali ya Bu Unik ya untuk semua mesin kecerdasan yang dimana tertaklukkan ya. Jadi pada intinya jangan merasa energi kehadiran mereka yang menaklukkan kita ini menjadi Baik. energi negatif ya, tapi apa yang kita lakukan untuk mereka itu menjadi energi positif. Yang namanya energi positif pasti akan kembali lagi ke diri kita, walaupun tidak dalam bentuk yang sama. Itulah arti dari epos atau energi positif. Oke, terima kasih sekali Ternyata lagi. itu kata kata terima kasih Mbak Mira. Betul, terima kasih. Ternyata itu adalah dua kata yang saling bersambung. Terima kasih. Oke, mudah, mudah dipahami ya untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Unik sekali lagi sudah diingatkan. Oke, Iya. terima kasih Pak Nurman juga atas pertanyaannya. Di sini sudah ada yang raise hand ya. Senang sekali Mira. Kebetulan feeling juga ya yang sama-sama suka ngobrol nih ya. Dengan insting juga ya yang sama-sama suka ngobrol. Silakan Bu Enik dari Jayapura. Ya, Assalamualaikum Bu Nik. Waalaikumsalam Bu. Ya, Bu, ini klien saya. Dia itu mau tanya, anaknya kan sudah tes tuh insting. Nah, dia itu lagi mau diajari membaca dengan diikutkan dalam les. Hmm. Nah, dia mungkin tidak nyaman. Jadi dia bilang, saya mau berhenti les aja, saya mau belajar sama Bunda gitu. Nah, sedangkan ibunya ini juga seorang pekerja, bapaknya juga seorang pekerja. Dia maunya sama mamahnya, tapi
Yang namanya sensing, Bu, ya, sayang gitu kalau sudah putus di tengah jalan gitu kan, gitu. Nah, mungkin ada rekomendasi dari Bu Unik untuk membantu klien saya gitu, Bu. Makasih, Bu Unik ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, waalaikumsalam. Waduh, ini pengalaman saya juga nih, Bu. Saya punya anak insting juga. Nah, apa yang terjadi, anak saya insting juga dulu, saya tidak kasih les ya. Jadi saya tidak kasih les dia, di rumah aja, tapi, eee, belajarnya itu, saya sediakan ada beberapa buku bacaan. Jadi tidak hanya satu, jadi ada beberapa buku baca, ya di rumah aja gitu. Nah, biasanya ini insting nih suka nih pindah-pindah. Jadi kalau yang saya pakai cara ya di rumah aja, tapi karena mungkin orang tuanya, kerja, mungkin, ini ya, nanti saya kasih di belakang ininya, setelah ini. Saya cerita dulu pengalaman saya. Jadi kalau pengalaman saya enggak kasih les, tapi, saya kasih memang saya tidak kasih tekanan, pertama tidak ada tekanan bahwa dia harus bisa, belajar membaca gitu ya. Pertama tidak ada tekanan, saya bawa itu sebagai game. Jadi hari ini satu lembar, satu lembar, bisa baca baca 1 lembar, kamu bisa, apa namanya, bisa nonton gitu contohnya, karena dia enggak dulu dia belum kenal, tab ya, belum kenal Roblox lah segala macam. Jadi, setelah yang baca buku satu, biasanya akan baru sebelum selesai nih satu, dia akan minta pindah, bosen gitu, berhenti dulu, "Bunda istirahat." Nah, biasanya saya, tetap kasih dia istirahat, terus tapi saya nyalain stopwatch. "Oke, kamu mau berapa, Kak, berapa lama istirahat?" 10 menit. Oke, nyalain stopwatch, 10 menit bunyi tet 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 gitu. "Oke, kamu mau baca yang mana? Yang ya buku yang ini atau buku yang ini?" "Aku mau baca buku yang ini." Jadi, tetap jangan ada tekanan, jadi bawa itu menyenangkan, itu proses ya, proses belajarnya. Jadi kalau mau, bikin aja dalam sehari terus contoh, pagi gitu sudah makan. Tapi saya tuh tidak pernah menjadwalkan setiap jam 7, setiap jam 8. Ya kalau tiba-tiba aja mau gitu, saya ada waktu, saya ngajarin gitu ya. Ayo kita jadi spontan aja gitu belajarnya. Nah, tapi satu yang paling saya merasa ini nih kayaknya yang paling mendukung dia mau belajar baca. Sebelum tidur, itu saya bilang begini, karena kan, saya sama ya walaupun saya enggak kerja, tapi itu namanya arisan Bu Ibu tuh dari Senin sampai Senin tuh, wah rame. Acara ibu-ibu itu dulu gitu ya, waktu anak saya masih kecil tuh, wah pokoknya full lah, lebih sibuk lah dari bapak-bapak. Saya selalu ngomong begini, "Aduh Bunda tuh ya, seneng banget kalau seumpamanya anak Bunda udah bisa membaca," gitu. Jadi ngomongnya gitu nih jadi quality time, yang dibutuhkan orang insting tuh kan quality time. Saya ngomong gitu, "Bunda tuh ya seneng banget seandainya kamu," namanya Abo udah bisa baca ya, "Bunda ndak perlu lagi seperti ini, gini gini gini, capek juga ya Bunda ya," gitu. Terus dia bilang, "Oh Bunda capek?" Gitu. "Iya capek sebenarnya," gitu. "Mau ndak kamu tolongin Bunda?" "Apa Bunda?" Gitu. "Coba kamu, bisa membaca, nanti kamu bisa meringankan pekerjaan Bunda nih. Bunda jadi punya waktu untuk, masak kue, bikinin kamu kue," kan dia suka bikinin kue kan, "Bunda aku mau makan donat," gini gini. "Tapi kan kita mesti belajar membaca." Terus akhirnya besoknya, dia ambil sendiri bukunya, Bun. Saya lihat-lihatin, oh dia ambil sendiri. "Bunda bantuin sini," ya oke, masih saya bantuin. Berjalan tuh Bun, seminggu gitu ya, saya terus ngomong tuh, ngomong gitu ya, tadi malamnya tuh saya lihat dia, habis ambil buku saya ngomong lagi, "Wah keren banget kamu tadi, kamu baca ya? 1 lembar ya? Ih keren, aduh keren banget kalau sudah sampai habis itu." Jadi selalu ngomongnya sampai di situ Bun, jadi jangan, buat ibu, apa namanya, dengan meleskan mungkin itu adalah kompensasi dari ibunya bekerja, tidak selamanya insting tuh harus dileskan. Tapi karena ibunya bekerja, tidak ada sumber daya yang bisa ini, nggak apa-apa masukin aja les. Cuman selalu ngomongnya sebelum tidur, peluk-peluk, cium-cium, baru minta tolong, "Tolong ya Nak,
Bunda kan kerja, cariin kamu duit, cariin supaya kita bisa jalan-jalan, bisa beli mainan. Terus apa gunanya nih Bunda kalau kerja tapi anaknya belum bisa baca? Bahagia banget ya Bunda kalau anaknya sudah bisa baca. Kalimat-kalimat yang seperti itu tuh seneng loh anak-anak insting gitu. Jadi minta tolong aja. Dan apapun usahanya, walaupun dia belum bisa baca, belum bisa sama sekali menurut kita belum bisa, apresiasi bilang terima kasih ya kamu sudah berusaha. Nah, gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Tapi saya cerita juga nih, anak saya pernah minta les kumon, anak insting saya les kumon. Dia bilang, dia kan nilainya bagus ya di matematika, tapi tiba-tiba dia minta les kumon. Saya ragu-ragu, ini anak biasa bakal bisa enggak ya? Tapi saya ikutin aja. Ternyata apa tujuannya dia mau les kumon? Buat bantu temannya supaya dia makin pintar matematikanya. Terus di sekolah nanti dia bisa bantuin temannya, ajarin teman-temannya. Maka bisa masuk lewat situ. Apa manfaatnya dia belajar membaca? Ini buat orang. Dia bisa bantuin adiknya kah dengan membaca, dia bisa bantuin siapakah dengan membaca, karena pada dasarnya orang insting tuh senang nolong. Maka relate-kanlah tujuan dia belajar membaca itu bukan untuk pintar, bukan untuk apa ya, jadi wah paling hebat, karena bukan itu yang dia cari orang insting. Orang insting dia terlalu ngaruh yang kayak gitu, tapi apa kontribusinya, perannya ketika dia belajar membaca. Itu aja sih yang dibantu buat kliennya Bu Eni. Sampai sini menjawab nggak? Iya Bu Nik, masuk Bu Nik. Jadi ada kata tolong, terus kemudian kata terima Makasih. kasih, Ya, diapresiasi, bisa atau ya, tidaknya ya yang penting selangkah sudah bisa satu yes. dua suku kata tetap harus diapresiasi ya, walaupun kita punya ekspektasi tidak maunya yang segitu, tapi tetap kita harus apresiasi gitu ya. Sama dengan anak saya Bu Nik yang insting Hmm. memandirikan dia itu dengan cara menyampaikan eh, kakak kan sudah 5 tahun. Ini sudah ada adik, kasihan. Belum bisa bicara, belum bisa ini. Bisa bantu mama, gitu. Ya. Alhamdulillah Bu Nik, dia itu kalau misalnya adik saya lagi rempong, saya minta tolong. Tolong kak ambil tisu, tolong kak ambil kotaknya adik. Mau dia, Hmm. karena sudah itu. Betul. Tapi memang pada saat disampaikan itu ya tetap dia harus dalam keadaan nyaman ya Bu Nik ya. Pada saat Ya, ya disindir-sindir betul. gitu ya. Ya. Saya tuh Ya, kalau siap. saya minta tolong ke anak insting saya selalu tambahin di belakangnya ketika dia sudah selesai ya. Saya minta tolong dulu ambilin Bunda handphonenya gitu di sana gitu. Iya, iya. Dari terus habis itu saya bilang, ya Allah terima kasih aku dikasih anak baik gitu baru sambil dipeluk. Aduh itu bahagia banget itu Iya, sama dunia saya kembang juga. kempis gitu. Iya, terima kasih ada anak mama yang soleh. Terima kasih sudah bantu belikan tisu. Ya, Oke, Budik, iya. Makasih, ya. Budik. Oke, terima kasih Bu Eni. Bu Eni ini Bu Nur Aini kah? Promotor Steven Brand dari Jayapura? Iya, betul. Oh Cuma karena iya. Nuril kepanjangan, biasanya panggil Eni Oh, aja jadi dulu. panggilannya Bu Eni ya. Salam kenal ya Bu Iya, Eni untuk nama panggilannya. Soalnya Mira baru tahu. Selama iya, ini Bu Nur Aini ya Mira iya, betul. panggilnya. Oke, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya dan tentunya terima kasih juga Bu Unik untuk tanggapannya. Luar biasa sekali tentang anak insting ini ya. Padahal anak insting ini nggak butuh harta, nggak butuh prestasi, nggak butuh apa mainan terlalu banyak, imajinasi ya, butuhnya cuman peran. Tapi terkadang orang tua tidak menyadari peran itu ya, tidak terlalu menyadari perannya anak insting itu seperti apa ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Unik sudah diingatkan kembali. Mira lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari room chat juga masih banyak. Mira bantu mulai lagi dari pertanyaan Ibu Faridah. Pertanyaannya, saya punya anak insting, cowok umurnya 11 tahun. Kenapa ya cengeng banget? Terus kalau apa-apa maunya cepat dan nggak mau nunggu. Padahal sudah dikasih paham besok lagi. Masih diulang, nggak sabarannya. Gimana cara mengatasinya ya? Wah, silakan Bu Unik untuk tanggapannya. Jadi ini artinya dia insting yang lagi biasanya nih kalau insting ada yang cengeng gitu artinya lagi tidak bahagia.
gitu ya, karena chemistry-nya orang insting kan bahagia. Kebahagiaannya insting itu tandanya itu dia tenang, happy gitu ya. Apa namanya? Dia tenang lah ibaratnya. Artinya ketika dia tenang, emosinya juga stabil. Nah, ini pertanyaan buat kita orang tua ketika kita mendapati anak kita yang insting yang harusnya dia bahagia, tenang gitu ya, malah kok jadi nggak sabaran, jadi cengeng gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana lingkungannya? Karena insting ini biasanya karena insting ini adaptasi ya, dia beradaptasi sama seperti kucing tadi. Dia tuh beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi dia peka juga, peka dengan lingkungannya. Nah, pertanyaannya coba amatin sejak kapan dia mulai cengeng, sejak kapan dia mulai nggak sabaran, adakah yang dia adaptasi dari lingkungan orang yang seperti itu. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, saya kemarin tuh mendapati anak saya juga seperti itu. Biasanya kan anak saya laki-laki umur 9 tahun. Jadi biasanya kalau saya jemput dia pulang sekolah itu biasanya senang, happy gitu. Belakangan naik kelas 4 ini dia mulai agak sering rungsing gitu. Padahal saya biasanya telat jemput 30 menit pun dia enggak masalah gitu. Jadi saya cuma telat jemput 10 menit dia udah, "Kenapa Bunda gini-gini?" Terus keluar air matanya. Akhirnya saya bertanya nih kepada diri sendiri, "Kenapa ya? Ada apa ya?" Ternyata saya lagi sibuk sama kakaknya yang sensing. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan, saya me time, kami pergi berdua gitu ya, makan berdua, jadi lebih banyak waktu sama dia. Akhirnya saya nanya ke dia, "Kamu kenapa? Tapi sambil nanyanya itu sambil dipeluk-peluk ya, pas biasanya mau tidur. "Kamu kenapa? Bunda ada salah apa? Kamu jengkel kah sama Bunda? Bunda ada bikin salah kah? Kasih tahu Bunda, Bunda enggak tahu. Kalau kamu udah ngomong Bunda enggak tahu, enggak ngerti." Gitu. Apa namanya, karena Bunda bukan cenayang. Jadi apa tuh cenayang Bunda? Akhirnya dia mulai agak rileks kan, tadinya dia agak tegang gitu. Saya bawa itu jadi bercanda. Jadi ngomong begitu bercanda. Bunda ini sudah tua kasihan ya, suka pelupa gitu. Jadi kayak gitu bawa 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 rileks gitu. Nah, bukan malah kita mengeluh bahwa kamu kenapa sih? Ini nggak bisa laporan banget gini 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 ya. Malah kalau seperti itu dia malah makin tambah gitu, tambah emosi. Nah ini ya, pertama tadi cek ya lingkungannya seperti apa karena insting tuh beradaptasi. Biasanya keluar tuh kalau sudah kita pergi with time terus kita ngomong kalau Bunda ada salah, Bunda minta maaf ya. Biasanya sih orang insting anak ya, anak cowok insting ini biasanya dia belum langsung ngomong. Kita with time sama dia, makan, ngobrol, cerita-cerita yang biasanya menyenangkan ya. Kasih tebak-tebakan yang cari aja di Google tuh. Atau di ChatGPT, berikan saya tebak-tebakan garing. Gitu saya ngomong begitu. Jadi kayak apa gitu. Ya, saya bilang apa gitu. Pokoknya cari tebak-tebakan di ChatGPT sambil makan gitu. Dia ketawa, ya kan? Akhirnya dengan begitu dia ketawa, dia rileks, dia tenang. Baru masuk. Ya, perjalanan sambil jalan di mobil, saya bilang, Bunda minta maaf ya kalau Bunda ada salah, sambil pegang tangan. Aduh itu anak insting tuh seneng banget kalau dipegang tangan kita bawa mobil kan. Nggak safety sih, tapi seneng gitu. Saya cium tangannya. Dan minta maaf ya, kamu kalau Bunda ada salah ngomong ya, karena Bunda ini kan banyak yang diurus gini. Mungkin Bunda ada salah. Biasanya jangan langsung expect dia akan kasih keluar. Masih butuh waktu. Nah, dan jangan lupa itu tadi peluk-peluk sebelum tidur. Saya keluar. Itu aja sih dari saya, Mbak Mira. Sudah Oke, cukup menjawab atau belum? silahkan Bu siapa tadi ya, Bu Farida ya. Bu Farida boleh kalau misalnya ada tanggapannya. Tapi sebelumnya terima kasih Bu Farida atas pertanyaannya dan tentunya terima kasih juga untuk Bu Unik yang sudah menanggapi ya tentang anak insting yang maunya serba cepat ya. Dengan slogan insting juga ya, serba cepat. Ya, emang insting memang senang cepat gitu.
Oke, nah ini juga masuk nih testimoni dari Pak Azari. Alhamdulillah Bu Unik, anak saya insting 2 tahun berturut-turut juara satu hanya dengan kata minta tolong. Minta tolongnya di caps lock lagi ya Bapak Ibu ya. Banget. Itulah insting berperan kan. Minta tolong, kita minta Betul. tolong. Ya tadi kan kalau sama anaknya cengeng apa nggak sabaran, minta tolong ya Bunda kalau ada salah omongin biar Bunda bisa jadi ibu yang terbaik buat kamu. Kayak gitu. Jadi bukan dengan bagaimana pola belajarnya insting ya, itu nggak terlalu dominan ya untuk pergerakannya insting. Insting itu cukup diberikan peran. Betul ya Bu Unik ya? Karena itu semua bisa kok, tenang aja. Iya, betul. Jadi Bisa. betul. Mudah. Jadi ini mungkin menjawab juga ya Bu Unik ya untuk Bapak Ibu mungkin yang sebagai orang tua bertanya, jadi ini nanti kalau udah besar cocoknya kerja apa? Jangan khawatir ya Bu Unik ya, karena insting ini bisa ngerjain semuanya. Ya buktinya saya bisa jadi engineer gitu. Malah saya tuh sebelum 1 minggu sebelum melahirkan anak ketiga, itu masih dibilang sama manajer, project manager saya, PM saya bilang, Uni, nggak usah berhenti, nanti habis melahirkan masuk lagi. Nggak usah berhenti karena memang sepake itu kan. Jadi tenang aja Bapak Ibu, yang penting isi aja dulu tuh. Betul, isi tangki cintanya ya, jangan hambat dia di potensi sosialnya juga ya Bu Unik ya. Ya. Oke, itu ya untuk pertanyaan Bu Farida. Karena Bu Farida sudah menanggapi, terima kasih. Kalau begitu, ini Mira lanjut lagi. Tapi ini sebagai pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu kita juga yang terbatas. Jadi ini Mira bacakan untuk pertanyaan yang terakhir malam hari ini tentang insting dari adik Caca. Nah, pertanyaannya, anak saya TK usianya 5 tahun. Anak saya insting lebih ke pemalu. Kalau sekolah saya harus nemenin dia ke kelas dulu. Kalau ditinggal nangis, lebih sering merajuk Mbak. Padahal kalau pagi saya udah buat mood dia bahagia. Oke. Nah, ini jadi pertanyaannya bagaimana ya solusinya ya Bu ya? Oke, kita dengarkan tanggapan dari Bu Unik. Silahkan Bu Unik. Oh iya, apa ya? Jadi gini, dia pengen anak insting itu sebenarnya bisa mandiri, bisa banget. Jadi di awal-awal anak saya juga kan pindahan ya dari SD dulu yang di Sorowako, habis itu kita pindah ke kota di Makassar, SD-nya negeri lagi bukan, karena yang di Sorowako kita yayasan gitu ya. Nah itu memang saya temenin dulu terus berapa hari ya 3 hari Kak. Jadi saya temenin, saya duduk gitu. Tapi malamnya pada saat saya temenin, saya tuh temenin ngobrol kan, tadi gimana di sekolah, sudah punya teman belum? Ada nama, coba kamu punya misi punya teman 10. Jadi misinya dia bukan belajar. Kalau saya ngasihnya dia, pergi sekolah itu bukan misinya belajar, tapi dia punya teman. Jadi dia sudah kenal sama temannya, artinya dia bisa beradaptasi. Jadi kenapa anak yang tidak mau ditinggal itu karena dia belum bisa beradaptasi aja. Jadi nanya-nanyanya di sekolah itu ya itu gimana gurunya, bagaimana tadi kamu seneng nggak di sekolah, temenin aja dulu nggak apa-apa, temenin tapi kasih waktu. Nah di situ saya ngomong nih malam, jadi sudah 3 hari gitu ya, terus saya bilang, Boh, Bunda itu kesulitan kalau seumpamanya harus temenin gitu. Karena soalnya ada cucian yang Bunda mesti cuci, cucian piring Bunda mesti cuci. Kalau Bunda temenin, nanti siapa yang mau cuci piring? Nanti pulang pulang sekolah siapa yang cuci piringnya? Kamu mau makan ada cucian piring, Bunda harus cuci piring dulu. Kamu lapar dong gitu. Jadi yang kayak gitu nih, kita ngobrol seperti itu dari hati ke hati aja. Ih, keren banget kalau kamu sudah bisa ditinggal ya, Bunda jadi kamu pulang sekolah, kamu udah ada makanan, Bunda udah selesai masak gitu. Jadi ngomong seperti itu aja, karena dengan seperti itu nanti dia mikir. Karena orang insting ini kan punya 50% thinking, punya 50% intuiting kan, dia bisa mikir jangka panjang, dia juga bisa menganalisa gitu. Dari cerita kita itu dia bisa itu nanti. Dia mikir, apa temenin, tapi minta tolong. Aduh, coba deh.
anak Bunda sudah bisa Bunda tinggal, Bunda bisa lebih ringan nih pekerjaan rumah. Jadi pulang sekolah aku bisa baring-baring, Bunda bisa baring-baring gitu habis jemput kamu gitu. Jadi bahwa itu dia bisa berkontribusi apa ketika dia sudah bisa mandiri gitu. Jadi anak saya kadang apa namanya sama itu tuh tadi moodnya orang insting itu bukan hanya sekedar jadi bahagianya dia itu diputarin. Kalau saya sih anakku saya putarin ini lagu-lagu apa bukan murotal ya tapi lagu-lagu yang lagunya Maher Zain apa gitu yang istighfar istighfar karena orang insting itu spiritualitinya tinggi ya. Jadi dengan seperti itu dia bisa kalau ada musik atau lagu-lagu seperti itu dia biasanya lebih tenang. Jadi ketenangan itu nanti yang membantu dia lebih bisa beradaptasi. Nah, ketika dia sudah bisa beradaptasi, bundanya silahkan tinggal biasanya. Nah, itu. Jadi bahagianya, moodnya itu dari situ tadi juga kita putarin apa musik-musik yang menenangkan. Sama itu tadi ya, minta tolong. Minta tolong karena dengan dia mandiri, Bunda bisa pekerjaan rumah bisa selesai lebih cepat, Bunda bisa istirahat lebih cepat, tidur lebih cepat, bisa peluk-peluk dia gitu. Kayak gitu. Oke. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Unik tanggapannya ya. Lagi-lagi tentang anak insting. Dorongan atau motivasinya bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari orang lain ya Bu Unik ya. Dorongan motivasinya itulah yang menyangkut dengan chemistry-nya. Ketika dia bisa membahagiakan orang lain, bahagia juga dirinya. Oke, mungkin treatment tadi yang sudah disampaikan Bu Unik bisa diterapkan ya untuk ibu yang punya anak usianya masih 5 tahun, masih TK ya, anaknya insting. Silahkan nanti kita bisa berjumpa di lain waktu, mungkin bisa sambil di-sharing ya bagaimana testimoninya setelah menerapkan konsep seperti itu. Tapi dengan catatan konsisten ya Bapak Ibu ya, jangan berharap sesuatu yang nggak konsisten itu bisa membuahkan hasil. Sama seperti Bapak Ibu skincarean ya, pengen putih, pengen hilang jerawat, pakai ini, pakai itu, tapi nggak konsisten sama aja ya. Oke, nah jadi seperti itu juga analoginya untuk Bapak Ibu sebagai orang tua ya, menerapkan konsep parenting kepada anak-anaknya dengan cara yang berbeda-beda ya, dengan treatment yang berbeda-beda, dengan skincare yang berbeda-beda. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sekali lagi Bu Unik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu siapa tadi ya namanya karena username-nya Adik Caca. Terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaan selanjutnya ya masih ada beberapa belum sempat terjawab untuk malam hari ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya dengan tema insting ya. Mulai dari minggu ini berarti ada 1 bulan lagi pertemuan kita untuk menemui insting lagi ya. Dan sebagai penutup terakhir silahkan Bu Nik, apakah ada closing statement untuk insting pada malam hari ini? Ya, saya ada nih, saya menyiapkan slide-nya. Oke, teman-teman sebagai call to action ya, call to action ya teman-teman. Yuk bareng-bareng kita ketik di kolom chat. Mbak Mira tolong direkam ya. Direkam video seberapa banyak yang ngetik. Mari kita ketik, terima kasih ya Allah aku diberi anak atau pasangan atau teman atau diri saya sebagai insting. Dan janji sama diri sendiri ya. Saya pesan, jadi semoga teman-teman melaksanakan ini, ucapkan di telinga atau di pasangan kita, di telinga pasangan, teman, anak kita, sering-sering ucapkan bahwa aku bahagia dan bersyukur kamu sudah ada di hidup. Terima kasih ya Allah. Jadi itu dari saya, Mbak Mira. Semoga dengan materi kali ini teman-teman bisa lebih bersyukur karena bersyukur tidak harus dengan membandingkan dengan orang lain. Karena ketika kita membandingkan hanya akan ada iri, putus asa dan merasa kurang terus. Maka bersyukurlah karena sejatinya bersyukur itu adalah dengan menghargai apa yang sudah ada. Dan ketika kita bersyukur, insya Allah akan ditambahkan nikmat. Demikian dari saya, Mbak Mira. Mari teman-teman kita ramaikan kolom chat
dengan mengucapkan terima kasih ya Allah, saya diberi mesin kecerdasan insting. Terima kasih ya Allah, saya diberi anak insting, saya diberi pasangan insting. Gitu ya. Janji ya teman-teman, akan mengucapkan di telinga anak dan pasangan atau diri sendiri sering-sering ngomong, aku bahagia dan bersyukur menjadi seorang insting. Demikian Mbak Mira, terima kasih. Terima kasih Bu Unik. Sekali lagi sebelum Mira tutup ya, Bapak Ibu silahkan kita bareng-bareng ya, sama-sama ya, menyadarkan melalui kolom chat Zoom yang sudah tersedia untuk mengetikkan terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, aku diberi anak atau pasangan atau teman, rekan kerja, karyawan, bos yang insting. eh, Aku bahagia dan aku bersyukur ada mereka sebagai insting pada perjalanan hidupku. Alhamdulillah. Oke, boleh diramaikan ya Bapak Ibu sebelum Mira tutup ya untuk Berenity Talk pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah merespon ya untuk insting pada malam hari ini, sudah berterima kasih, sudah bersyukur ya, bersyukur hadirnya orang insting di sekitar kita, sudah menyadari betapa besarnya peran mereka ya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk malam hari ini. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih untuk Bu Unik, Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi, mengingatkan kembali semua yang hadir pada malam hari ini tentang betapa besarnya, betapa pentingnya kehadiran insting pada malam hari ini yang sangat luar biasa, disampaikan dengan sangat baik, dengan sangat jelas, tanpa ada sedikit pun kendala ya yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan juga Alhamdulillah Berenity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk tentunya yang sudah setia mengikuti event Berenity Talk pada malam hari ini khususnya, maupun di malam-malam sebelumnya ya yang dibersamai oleh narasumber ataupun promotor Stephen Brain yang berbeda-beda dengan tema yang berbeda-beda juga. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita juga akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Stephen Brain lainnya, termasuk di WSL 1, WSL 2, ataupun di workshop Stephen tematik yang diselenggarakan oleh Stephen Brain. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini, dan juga mewakili Bu Unik sebagai narasumber, memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang sudah disampaikan pada malam hari ini, semoga dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, semoga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu di Berenity Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Berenity Talk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Unik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali nanti di sesi Berenity Talk selanjutnya. Izin Mira akhiri ya, dalam hitungan 3, 2, 1.